Salim. Baik, sebelumnya kita ketahui pengajian kita ada inspirasi Al-Quran membahas surat Yasin yang disampaikan oleh Pak Kiai Aus Nur Hidayat. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan inspirasi hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan malam ini pas bertepatan dengan bulan Muharram, bulan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizyan. Beliau sudah bergabung bersama kita. Maka tidak berpanjang kata lagi, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jazuli yang telah membuka acara ini. Mohon maaf sekali lagi tadi saya izin untuk sholat zuhur karena di sini zuhur jam 14 kurang 15 kurang lebih ya. Musim panas, zuhurnya mundur. Jadi tidak jam 12 atau jam setengah 1, tapi lebih ke jam 2 kurang. Nanti kalau sudah selesai musim panas, naik lagi, normal lagi. Sama seperti Eropa barangkali ya. Tapi alhamdulillah, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau saya terlambat masuk. Baik, mungkin langsung saja ya. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu barangkali kepada BSMI, kepada Pak Dr. Basuki, terima kasih, juga Ibu Prita, kemudian juga Ketua BSMI Pak Jazuli, juga rekan-rekan di BSMI di seluruh Indonesia barangkali ya. Kami haturkan terima kasih sekali lagi atas undangannya dan kepercayaannya. Alhamdulillah silaturahmi kita berlanjut ya setelah kita bertemu menjelang Ramadan dan tidak terasa ternyata waktu Ramadan sudah berlalu. Dulu itu tarhib menyambut Ramadan ya. Kita ketemu setelah Ramadan. Awal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang sudah masuk ke tahun baru. Iya, 1443 Hijriah. Insya Allah. Ini barangkali bisa menjadi catatan buat kita bahwa sesungguhnya waktu itu watilkal ayyam nudawiluha bainan nas gitu ya. Bahwa hari-hari itu akan terus berputar. Kita mungkin mengalami kejayaan diri kita dalam kekuatan pikiran, kekuatan emosi, kekuatan fisik. Tapi Allah tentu secara sunnatullah akan terus memutarkan kondisi kita. Ba'da dha'fin quwwah wa ba'da quwwatin dha'f. Setelah lemah, kita menuju puncak kekuatan, dan setelah kuat, sunatullah juga akan makin melemah kita ini. Ya, saya yang usia segini saja sudah mulai merasakan berbagai macam kelemahan. Hanya mungkin kelemahan mengatur ini anak-anak kembar lagi ya. Jadi ternyata berdua ini sudah saya siapkan sejak pagi, ternyata karena memang ya anak kecil tidak bisa diprediksi keinginannya, jadi baru selesai sebelum sholat baru bisa dibawa jalan-jalan sama ibunya, walaupun panas ya, tapi mudah-mudahan bisa dapat tempat berteduh di luar ya. Baik, atas segala kebaikan dan silaturahim saya haturkan jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah membalas segala kebaikan dari panitia, usaha juga untuk tetap menjaga silaturahim antar kita.
Sekali lagi mudah-mudahan silaturahim ini merupakan silaturahim yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Seminggu lalu diminta untuk ngisi pengajian ini dengan tema, sebenarnya temanya kita merencanakan untuk continue ya, jadi berseri gitu ya. Cuma untuk kali ini saya pikir karena berkaitan dengan Hijriyah, tahun baru Hijriyah, maka barangkali kita sementara menilik diri terlebih dahulu gitu ya. Sudah di apa yang sudah kita lakukan pada tahun 1442 Hijriah yang lalu. Lalu apa kemudian langkah-langkah terbaik kita untuk menapaki tahun 1443 Hijriah. Tidak terasa ya, Hijriah 1442 Hijriah itu full sepertinya kita berada pada masa pandemi ya. Ya mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, karena kita sudah 2 Ramadan pandemi, kemudian juga 2 Idul Adha juga pandemi, jadi 1442 itu full kita berada pada masa wabah, kondisi di mana kita mendapatkan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada diri kita, melihat diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang manusia itu ketika tidak bisa diberikan peringatan secara kalau dalam istilah administrasi SP1 ya, peringatan-peringatan agar kita kembali introspeksi, muhasabah, itu kan berbagai macam cara, tidak mesti dengan musibah dan wabah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya yang memberikan wabah ini, dan bagi kita ini merupakan satu tadzkirah agar kita kembali kepada diri kita, melihat hubungan kita dengan Allah bagaimana, hubungan kita dengan keluarga bagaimana, hubungan dengan pasangan bagaimana. Dan kalau mengingat kondisi seperti ini, saya selalu teringat hadis ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi sebentar ya. Suaranya kecil ya, saya coba cek. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya kalian manusia akan datang kepada kami furada, dalam keadaan sendiri-sendiri. Jadi manusia lahir sendiri, manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga furoda, sendiri-sendiri. Nah, saat ini dari ayat itu kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata ibadah kita yang kita lakukan secara berjamaah, amal-amal baik kita di luar bersama masyarakat, itu sekarang kita diuji. Apakah kita akan tetap melaksanakan hal itu sebagai bekal kita sendiri pribadi untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Disinilah ujian kita, ujian keimanan kita, apakah kita masih mampu untuk berbuat sesuatu yang baik, walaupun kondisi seperti ini, kondisi mengurung diri di rumah, atau mungkin di tempat-tempat yang terbatas. Nah, karena kita semua akan kembali kepada Allah secara sendiri-sendiri, maka yang harus kita perbaiki itu ya amal kita sekalian, amal sendiri-sendiri. Sudah saatnya kita melihat bekal kita sudah sejauh mana, sudah sampai mana. Karena nanti di akhirat kan tidak ada kita istilahnya minta tolong sana sini kecuali kepada amalnya sendiri. Dan amalnya itulah yang akan menjadi penolong kita. Dan saat inilah menjadi pembuktian bahwa sesungguhnya ujian Allah ini justru menjadi parameter apakah kita akan tetap melakukan amal soleh gitu ya. Apakah keikhlasan kita itu terus bertambah? Apakah kita sudah sadar bahwa kita ini hamba Allah yang lemah,
Apakah kita sudah menyadari bahwa kita ternyata sudah banyak melampaui batas dalam kehidupan sehari-hari kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak-anak kita, ada hak-hak yang banyak terbengkalai gitu, terhadap ilmu kita, terhadap, apa, jabatan kita, dan lain-lain sebagainya. Dan inilah saatnya cukup panjang memang ya, 1 tahun lebih, malah sudah hampir 2 tahun, dan, semoga sudah terbiasa dengan kondisi ini, karena kan saya baca memang diprediksi masih akan lama ya pandemi ini. Wallahu a'lam bishawab, tapi sekali lagi mudah-mudahan kita bisa introspeksi dan tentu, eee, di tahun baru Hijriah ini semoga juga, kita bisa merencanakan amal ibadah yang tentu lebih baik lagi ya, lebih bermanfaat lagi bagi sesama, lebih berkualitas lagi, dan, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu virus ini kan tidak tampak ya. Jadi bisa saja siapapun di antara kita yang hadir juga terkena, ya mudah-mudahan tidak, tapi kan tidak ada jaminan dari Allah, apa, kita tidak tahu, tidak ada jaminan bahwa kita akan tetap selamat, ya walaupun kita terus tetap berusaha menjaga protokol kesehatan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga yang, memperjalankan virus itu. Jadi, semoga, apa namanya, kita semua semakin, eee, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eee, tema yang akan kita angkat ini seputar hijriyah, seputar hijrah. Eee, Mengapa kita umat Islam memiliki kalender tersendiri? Mengapa kita acuan kita ini, lebih banyak mengacu pada, kalender hijriyah? Tentu kita sudah sama-sama tahu ya bahwa, eee, ternyata memang amal ibadah yang terkait dengan waktu itu semua dihitung berdasarkan landasan, bulan. Jadi kalau ada bulan Ramadan, Syawal, tentu Ramadan disandarkan pada perhitungan bulan. Kapan kita melakukan, saum Arafah atau kapan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji berwukuf di Arafah. Itu tidak dihitung dari perhitungan matahari, tapi dihitung berdasarkan perhitungan bulan, Qamariyah. Makanya ketika, orang-orang yang berhaji melakukan wukuf di Arafah, sudah dijelaskan kapan mulai wukuf, kemudian nanti, kapan selesainya, kapan, eee, orang atau umat Islam ini disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, perhitungannya adalah perhitungan, bulan Qamariyah, bulan Hijriyah, 10 Zulhijjah. Bulan Masehi, tanggal manapun, tanggal berapapun, yang penting kalau secara perhitungan bulan Hijriyah, bulan Qamariyah, tanggal 10 Zulhijjah, maka disitulah umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Ramadan juga seperti itu. Dulu 2013 saya merasakan bulan Ramadan yang begitu panas karena memang, lagi panas-panasnya bulan Juli, Agustus kurang lebihnya seperti ini, sekarang lagi musim panas. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah, traveling ke Eropa musim panas barangkali bisa merasakan bagaimana panasnya musim panas ya, Kak. Jadi panasnya, summer ya, Masya Allah. Itu subhanallah, memang panas sekali ya, termasuk di negara-negara yang berdekatan dengan Eropa. Itu 2013 saya merasakan diundang oleh jamaah pengajian dan di situ, eee, apa, kita merasakan tantangan yang luar biasa. Tantangannya lahir batin juga, ya tantangan lahir batin itu, kita mesti saum karena memang tugas saya juga untuk berdakwah. Tidak enak juga kita berdakwah ke sana bulan Ramadan, tapi ternyata tidak saum. Tidak enak juga sebenarnya kan lagi safar ya, tapi secara, juga tidak enak. Dan memang kita tetap melaksanakan ibadah saum. Nah, ibadah saum Ramadan di musim panas. Ini sesuai dengan sejarahnya. Memang saat itu di awal-awal Ramadan di syariat itu memang sehingga dinamai Ramadan itu karena memang panas ya, musim panas. Nah, tapi
Ramadan tahun ini sudah berkurang karena, semakin mundur kurang lebih 11 hari. Nah, nanti pada saatnya akan, tiba musim dingin, Ramadan itu ada pada musim dingin dan ini biasanya siangnya lebih pendek. Ini bonus untuk orang-orang yang tinggal di negara-negara yang punya musim panas dan musim dingin. Musim panas diuji dengan panasnya siang dan panjangnya siang sampai jam 10 malam ya. 10 malam maghribnya, Pak, subuhnya jam, 3 pagi. Jadi lumayan besar tantangannya gitu. Makanya orang-orang Indonesia yang ada di Eropa musim panas Ramadan milih pulang ke Indonesia. Jadi lumayan ya, pinter, unik ya, tetap terlaksana tapi enak gitu. Tapi yang tetap di sana merasakan bagaimana beratnya musim panas dan saat itu bulan Ramadan. Nah, maka bergeser, bergeser, bergeser. Kemudian juga bulan-bulan yang lain, Rajab, kemudian, terutama bulan-bulan yang di situ ada syariat-syariat Islam yang disunahkan seperti halnya pada Muharram ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh untuk saum Asyura di tanggal 10 Muharram yang kemudian ditambahkan oleh Rasulullah supaya kita memiliki ciri khas tersendiri sebagai umat Islam, maka tahun depan kalau saya masih hidup, saya akan saum tanggal 9, saum Tasu'a. Jadi Tasu'a Asyura. 2 hari nanti ya. Kita sama-sama ingatkan 9, 10 Muharram kita ada saum yang namanya Tasu'a Asyura. Bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya 9-nya terlewat karena kesiangan, maka 10 bisa ditambah dengan 11-nya, boleh. Para ulama mengatakan demikian. Yang pasti bahwa itu dilihat daripada perhitungan bulan Hijriah. 10 Muharram bulan Hijriah. Nah itu. Nah maka mungkin ada yang bertanya, jadi kemudian apakah Rasulullah menyebutkan tahun ini, Rasulullah menyebutkan atau, telah menyebutkan secara detail dalam hadis ada tahun Hijriah ini? Nah, tentu tidak. Tidak disebutkan Rasulullah misalnya, eee, Rasulullah, misalnya ketika dakwah Siriyah itu pada berapa tahun Hijriah gitu, karena saat itu memang belum hijrah dan ini merupakan hasil ijtihad dari Umar bin Khattab supaya karena saat itu administrasi kenegaraan sudah mulai rapi, jadi ada yang diutus ke mana, ada yang diutus ke Syam, ada yang diutus ke Mesir dan lain-lain. Jadi surat menyurat itu menjadi kacau karena tidak ada penanggalan. Akhirnya dibuatlah ijtihad. Sudah sekarang kita tetapkan tahun-tahun Islam itu berdasarkan pada hijrah Rasulullah. Ada yang mengatakan, ada yang mengusulkan lahirnya Rasul, tapi tidak diterima karena memang lahirnya Rasulullah itu sesuatu hal yang tidak melibatkan banyak orang dan perjuangan yang besar gitu ya. Dalam arti lahir itu keterlibatannya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, jadi campur tangan Allah, keluarga-keluarga beliau dan orang-orang yang berada dalam lingkaran beliau lahir. Memang itu jadi anugerah besar bagi kita kelahiran Rasulullah. Makanya ada beberapa teman-teman kita yang memperingati Maulud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang itu merupakan titik anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala kelahiran Nabi. Tapi tidak melibatkan dan perjuangan dan keterlibatan banyak orang. Ada yang mengatakan wafatnya Rasulullah, wafat Rasulullah itu takdir ya, jadi sunnatullah. Itu yang paling besar momentumnya, yang paling banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang paling banyak keterlibatan orang, baik perjuangan, eh, apa ya perjuangan pengorbanan itu adalah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hijrah ini sesuatu hal yang sangat besar sekali di sisi umat Islam, besar sekali. Bahkan sampai hijrah Nabi itu, ya, hijrah umat Islam dari Mekah ke Madinah itu tidak langsung satu tahap, tapi bertahap-tahap. Yang pertama kali hijrah dari Mekah Taif, Rasul dengan beberapa sahabat. Rasulullah 10 hari di situ mencari tempat yang lebih nyaman karena kan saat itu ketika Islam datang dakwah di
apa namanya, dijaharkan, itu banyak tantangan dari orang-orang Quraisy, banyak tekanan-tekanan. Nabi datang ke Thaif, sampai dalam sejarah, Nabi datang ke Thaif, kemudian ternyata tidak diterima. Beliau menginap 10 malam kurang lebih, menghubungi para suku, kepala suku kabilah tersebut, tapi tidak ada yang menerima ajakan Rasulullah. Eee, Alih-alih Rasul diterima, malah ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari dengan batu ya, sampai, berdarah. Tapi Rasulullah tidak putus asa. Nah, akhirnya beliau pulang kembali ke Mekah dan, pada kurang lebih, eee, apa, 3 tahun barangkali ya, sebelum hijrah Madinah atau 4 tahun kurang lebih, itu kemudian Nabi mencoba lagi, mengutus para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ya kan, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini saya catat benar-benar, saya nanti akan cutikan hadis dialog antara, Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi. Ini sebenarnya sangat menarik sekali, dan ini terkait dengan hijrah yang sebenarnya itu adalah hijrah seperti apa nih. Kita akan ambil poin-poin hijrah yang, sebenarnya di apa, dituntut di dalam Islam secara umum ya. Nah, maka setelah itu tahapan kedua kan hijrah ke Habasyah. Rasulullah saat itu tidak ikut, tapi yang pergi, Abu Salamah bersama istrinya Ummu Salamah, kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib ya, merupakan, keponakan Rasulullah, jadi anak paman Rasul, itu hijrah dulu ke Habasyah. Beberapa orang saja, kemudian, 2 kali hijrah juga ke Habasyah itu, sampai yang menarik adalah ketika, Abu Salamah dan Ummu Salamah sudah berada di, Habasyah, kemudian orang-orang Quraisy di Mekah merasa bahwa kehadiran orang mukmin, orang muslim di Habasyah itu, saat itu sangat pasti nanti akan berpengaruh pada umat Islam yang lain. Ternyata orang muslim di Habasyah diterima, itu akan menjadi, perbincangan di kalangan kafir Quraisy. Akhirnya mereka melakukan satu, eee, musyawarah agar 2 orang yang diutus ini, Amr bin As dan, Ibnu Abi Rabi'ah, datang ke sana, ke Habasyah, menemui Raja Najasyi, dan raja meminta raja agar mengembalikan orang-orang muslim yang sudah hijrah ke Habasyah itu. Nah, ini nanti akan saya ceritakan detail. Nah, itu kan, prosesnya sangat panjang. Ke Habasyah sudah diterima, orang kafir mendengar mereka hijrah ke sana, diambil juga. Artinya, diutus 2 orang untuk Raja Najasyi mengembalikan orang muslim yang sudah ada di Habasyah. Nah, setelah itu barulah kemudian setelah Bai'ah Aqabah yang kedua, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan untuk hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Saat itu belum dinamai Madinah, saat itu namanya Yasrib. Ya, setelah ada utusan pertama kali 6 orang, kemudian 12 orang dari Yasrib datang ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum ke Madinah. Nabi Muhammad masih di Mekah, tapi kabar baiknya, kejujuran Nabi, kemudian keelokan akhlak Nabi, keagungan, keluhuran, kemuliaan, kedermawanan Nabi itu sudah sampai ke Madinah melalui utusan atau melalui 6 orang yang pernah datang ke Mekah untuk berbaiat. Ketika sampai ke Madinah, 6 orang ini menceritakan berbagai macam kebaikan Rasul, maka setahun kemudian 12 orang datang ke Rasulullah, Bai'ah Aqabah, dan terakhir sebelum hijrah Rasul ada kurang lebih 73 orang itu juga berbaiat, dan dari situlah mulai merencanakan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya sangat logis kalau ternyata tahun baru Islam ini, disandarkan pada Hijriyah, makanya kita sebut tahun Hijriyah. Karena memang perjuangannya sangat besar sekali. Belum lagi perjuangan di Mekah itu, kalau ibu bapak di Indonesia sekarang saya pikir sudah, sangat enak ya, sudah beberapa generasi. Jadi Islamnya itu sudah ada jaminannya kan, meskipun banyaklah beberapa kontroversi yang menyebutkan beberapa pihak umat Islam, tapi setidaknya ada pelindungan yang menjamin
kebebasan beragama di Indonesia, gitu kan. Ya alhamdulillah lah, kita juga di Maroko alhamdulillah mendapatkan, berbagai macam kemudahan-kemudahan, masjid juga enak, karena memang sudah, ya seperti ini ya. Nah, bayangkan ketika umat Islam ditekan, dizalimi. Kalau kita ingat barangkali pada zaman, Orde Baru ya, umat Islam itu, cenderung dalam beberapa hal ditekan dan dibatasi gitu. Saya ingat cerita kiai saya di Garut itu kalau ceramah, dia harus punya surat-surat izin ceramah dulu. Ketika ustadz ditanya, "Mana surat izin ceramahnya?" Dia bilang, "Saya tidak punya surat izin ceramah." Terus ada surat apa? Saya ada surat nikah, surat izin mengemudi, tidak ada surat izin ceramah. Akhirnya karena dia seorang tokoh, tetap diberikan waktu untuk ceramah, dan kemudian setelah ceramah didatangi, "Kenapa ada surat ini? Kenapa, apa yang istilahnya, apakah ada ceramah saya yang menyinggung, misalnya menyinggung pemerintah atau menyudutkan, ras tertentu atau menimbulkan perpecahan?" Tidak. Ya, jadi selama ini kadang-kadang, ini saya ingat sekali yang diceritakan oleh, guru saya saat itu. Beliau selalu ditanya dan beberapa kali juga ditangkap oleh, aparat. Kenapa? Karena ada tekanan, karena tidak ada tema-tema yang tidak sesuai dengan keinginan, mereka gitu ya. Padahal sebenarnya, kalau kita ingat dan kalau kita sadar dengan sesadar-sadarnya, ketika orang menyampaikan nilai-nilai Islam yang benar, tidak akan ada satupun yang bertentangan dengan tatanan sosial masyarakat yang berakhlak, yang beradab, tidak ada. Tidak ada orang atau tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan hal-hal yang buruk, justru mengajak untuk berdamai, mengajak anak hormat pada orang tua menunaikan hak kepada anak, gitu. Tetangga harus saling, menghormati, saling memuliakan, itu yang ada itu kan. Nah, cuma kenapa akhirnya saat itu dimusuhi, karena memang ada beberapa yang tidak sesuai dengan, eee, keinginan mereka. Nah, begitu juga zaman Rasulullah SAW. Kafir Quraisy itu ketika datang Nabi Muhammad, mereka merasa terganggu. Mereka terganggu sekali. Mengapa? Karena pengaruh mereka sudah semakin berkurang sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit berkurang. Ini apa? Nabi Muhammad SAW menjadi incaran mereka. Oleh karena itu maka Nabi Muhammad pada akhirnya disebutkanlah dia itu seorang yang gila, disebut seorang ahli sihir, disebut pendusta dan lain-lain. Ketika beliau menampakkan ajaran Islam. Ketika beliau sebelum menampakkan ajaran Islam, sebelum menampakkan dakwah, beliau diterima oleh masyarakat Quraisy sebagai orang yang jujur. Tidak ada yang menolak sedikit pun, ya, orang-orang Quraisy saat itu tidak ada yang tidak ada yang apa membantah bahwa Rasulullah adalah Al-Amin. Para ibu bapak sekalian, kalau kita ingat bangsa Arab itu adalah bangsa yang pintar. Kata siapa bangsa Arab saat itu bangsa yang bodoh? Tidak, mereka itu pintar. Strategi perang ada panglimanya, syair ada ahli syairnya, kemudian pidato ada oratornya. Bahkan di Ka'bah itu ada disebut mu'allaqat. Mu'allaqat itu syair terbaik sebangsa Arab yang digantungkan di situ. Ada banyak sekali. Makanya ada syair jahili. Syair jahili ini jadi rujukan para ulama ketika ada satu bahasa yang apa didiskusikan kebenarannya atau ada nggak ini dasarnya dalam bahasa Arab, itu biasanya rujukannya adalah ke syair jahiliyah. Mereka pintar-pintar, yang pintar itu banyak, ada ahli politiknya dan lain-lain ya. Tapi yang jujur itu jarang, yang akhlaknya mulia itu jarang. Makanya disebut jahiliyah itu, jahil itu kan bodoh. Nah, mereka bukan orang bodoh dalam hal ilmu ya, tapi dalam hal ketuhanan, dalam hal akhlak mereka itu bisa dikategorikan sebagai orang yang jahil, orang bodoh. Jadi orang jahiliyah itu, makanya Said Qutb menyebutkan ada istilah jahiliyah modern gitu. Artinya jahiliyah modern itu sudah canggih menggunakan teknologi seperti ini ya barangkali. Sikap-sikapnya itu selalu menunjukkan orang-orang yang bodoh, orang yang tidak berpikir.
akhlak yang hina, akhlak yang tidak baik itu mencerminkan orang itu tidak memakai akalnya dengan baik. Nah, orang-orang saat itu banyak yang pintar, tapi yang digelari Al-Amin hanya Nabi Muhammad SAW. Saat itu yang terbanyak, yang jujur amanah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sebangsa Arab mengakui Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin, digelari itu. Nah, kalau sekarang kan banyak gitu ya. Dulu Nabi Muhammad aja yang amin. Kalau sekarang kan banyak, ada Cep Amin, ada Pak Amin, ada Kiai Amin, ada Kak Amin, banyak ya. Kalau dulu masih jarang, sekarang banyak gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika menampakkan dakwahnya, barulah kemudian datang penolakan dari mana-mana. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat saya buka surat Al-Anfal ya, Al-Anfal ayat 40. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berfirman dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal ayat 80. Ini bisa dilihat di Bapak sekalian yang ada mushaf. Al-Anfal ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Bisa dilihat. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, liyusbituk, untuk yusbitu itu menangkap ya. Au yaqtuluk, atau membunuh. Au yukhrijuk, atau mengeluarkan dan mengusir kamu dari Mekah. Jadi ada 3 opsi saat itu yang diarahkan untuk Rasulullah. Wa yamkuruna, maka mereka membuat makar. Wa yamkurullah, dan Allah pun membuat makar untuk mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik zat yang membuat makar. Jadi maksudnya apa? Ini terjadi ketika orang-orang Quraisy jadi sudah benar-benar puncaknya ya. Kan Rasulullah itu sebelum Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, Abdul Muthalib wafat, itu masih dilindungi oleh mereka. Nah, sekarang saat Khadijah sudah wafat, Abu Thalib sudah wafat, Abdul Muthalib sudah wafat. Nah, siapa yang melindungi beliau? Nah, kesempatan untuk mereka, orang-orang kafir, untuk mengusir, menangkap atau membunuh Nabi Muhammad SAW. Membuatlah makar jadi berkumpul saat itu di Darun Nadwah yang disebut sebagai pertemuan elit orang-orang Quraisy. Bagaimanapun orang yang bisa membawa Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan dihadiahi. Ada yang 100 ekor unta, ada berbagai macam-macam jaminan, hadiah-hadiah dan sebagainya. Orang-orang pada berlomba untuk mewujudkan keinginan orang-orang Quraisy ini, membuat makar lah. Nah, akhirnya 3 hal itu, ditangkap, diusir atau dibunuh. Masya Allah. Tapi kata Allah, wallahu khairul makirin. Tapi Allah ini sebaik-baik zat yang membuat makar. Orang boleh membuat makar, membuat konspirasi. Tapi Allah selalu lebih baik dari orang-orang yang membuat konspirasi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad. Walaupun orang-orang Quraisy sudah berkumpul mau menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Mau dikepung oleh orang-orang kuat saat itu, anak-anak muda yang kuat, yang terpilih, orang-orang terpilih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Saat itu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disuruh Ali untuk menggantikan posisi tidur beliau. Disuruhlah Ali bin Abi Thalib memakai selimut hijau yang sering dipakai oleh Rasulullah, sehingga orang-orang menyangka Nabi masih tetap di situ sampai pagi. Saat itu malam, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala membuat rencana-rencana terbaiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merencanakan yang terbaik. Rasulullah mengoptimalkan ya pikirannya sebagai pemimpin perang, strategi-strategi untuk keluar dari musuh. Dikejar musuh tanpa kelihatan gitu ya.
Jadi strategi yang diajukan oleh Rasulullah saat itu dirancang oleh Rasulullah itu dikerahkan semuanya, maka Rasulullah saat itu menyuruh Ali, Ali menggantikan posisi Nabi, kemudian malam itu keluar bersama Abu Bakar dengan niat bismillah untuk hijrah ke Madinah, maka orang-orang yang sudah mengepung itu tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Bisa saja tidak melihat saat malam itu bisa terkantuk atau Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan orang-orang tersebut. Keluarlah beliau, ya ini kita mengingat sejarah sedikit saja, nanti nanti kita akan ringkas saja. Jadi Rasulullah keluar saat itu kemudian menuju Gua Sur. Tapi ingat, yang perlu kita catat adalah Rasulullah keluar itu bukan tanpa strategi gitu ya. Jadi tidak salah-salah disuruh hijrah Rasulullah, hijrah oleh Allah, langsung gitu hijrah keluar. Tidak, Rasulullah membuat strategi yang sangat cantik. Jadi inilah hikmah yang perlu kita petik dari hijrah Rasulullah itu. Kita jangan pernah mengatakan ya tawakal sajalah. Rasulullah Allah memerintahkan ini kita tawakal bismillah tanpa mengerahkan potensi akal pikiran kita. Ya kalau hijrah, nah, kalau hijrah, baik terima kasih Pak Basuki. Kalau mau hijrah, menghindar dari musuh, maka Rasulullah sebagai seorang bashar dan qaid, pemimpin, itu secara sunatullah memanfaatkan atau istilahnya mengoptimalkan terlebih dahulu dan pikiran terbaiknya. Jadi tidak segampang itu. Makanya saya bilang hijrah ini hijrah yang penuh dengan perjuangan. Kita lakukan dulu usaha terbaik, kerahkan dulu kemampuan berpikir kita, kerahkan dulu usaha kita, baru kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hijrah Rasulullah saja kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Nah, sekarang nih sangat ironis sekali kita ya. Kita saat ini di Indonesia terutama dilanda pandemi ini. Banyak orang yang mengatakan sudah tawakal saja. Pandemi ini, COVID ini kan ya dari Allah gitu ya. Kalau sudah takdir kena juga ya. Tapi tidak menjaga protokol kesehatan ya, tidak memakai masker, kemudian imun juga tidak dijaga gitu ya. Makan makanan yang tidak bergizi, akhirnya apa? Usahanya itu tidak dimaksimalkan. Ini tidak mencontoh hijrah Rasulullah. Rasulullah itu hijrah Rasulullah itu benar-benar dibikin strategi dulu. Otak pikirannya dipakai strategi itu. Ketika keluar, Rasulullah tidak mengambil jalan yang biasa orang lalui. Jadi para ibu bapak sekalian, misalnya kalau mau hijrah ke Madinah, jalannya itu kan lewat rantau kalau sekarang itu. Nah, Rasulullah untuk menghindari kejaran musuh, ambil jalan yang lain dulu ke arah Gua Sur. Berdiam dulu di Gua Sur. Ya, bagaimana menghilangkan jejak di Gua Sur? Rasulullah dan Abu Bakar itu memerintahkan penggembala yang dimiliki Abu Bakar ya kalau tidak salah itu supaya setelah itu diikuti gitu. Jadi jejak Nabi Muhammad SAW dihilangkan oleh jejak gembalaan domba-domba itu. Itu kan kalau kita tidak berpikir tidak kebiasaan sampai sana gitu. Pergi aja. Terus membuat satu strategi yang bagus. Ke Gua Sur supaya jejaknya tidak kelihatan karena saat itu kan dikejar. Jadi makarnya itu yusbituk, menangkap, yaktuluk, au yukhrijuk. Otomatis beliau sedang dikejar. Maka bagaimana cara supaya tidak ketahuan oleh orang-orang kafir? Karena nanti di Gua Sur ternyata ada orang yang mengikuti beliau sampai di depan mulut gua. Nah, itulah Gua Sur. Disinilah kemudian turun ayat cerita tentang hal ini di At-Taubah ayat 40. At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ
qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad, faqad nasarahullah. Allah yang akan menolong beliau. Id rajahul ladzina kafaru. Ketika orang-orang kafir mengusir beliau ya dari Mekah itu berdua bersama Abu Bakar saat itu dan dikejar. Idhuma fil ghari, ketika keduanya sudah berada di Gua Sur. Idh qala li sahibihi, ketika salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan menguatkan mereka, menguatkan Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar dengan tentara yang dengan bala tentara malaikat ya yang tidak dapat kalian lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan menjadikan kalimat orang-orang yang kafir itu rendah hina, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah dialah yang lebih tinggi. Allahu azizun hakim, dan Allah maha gagah dan maha bijaksana. Kita lihat di ayat tersebut. Nah, Abu Bakar kan ketika dua sangat ya, gemetaran, bayang ya Bapak Ibu sekalian, kita dikejar musuh. Musuh ada di dekat kita. Gimana kita nggak bergetar gitu. Abu Bakar juga bergetar. Bukan mau diapa-apa. Kalau dalam game itu setelah game over bisa diulang lagi ya. Teman-teman yang kenal game itu kalau ada game itu bisa di apa namanya tuh save life ya ditambah gitu nyawanya. Kalau ini kan nyawa manusia itu satu. Nah, deg-degan Abu Bakar, maka kemudian Rasulullah menenangkan. Dan Abu Bakar sampai mengatakan kan dalam sejarahnya, ya Rasulullah, ini seandainya mereka ini melihat ke bawah saja, melihat kakinya, itu kita pasti perlihatkan kecil Gua Sur itu. Yang pernah haji barangkali atau umroh, itu biasanya diperlihatkan ya, diperlihatkan letak Gua Sur itu seperti apa. Ya, kita bisa melihat bagaimana posisi dan letak Gua Sur itu sempit sekali juga. Nah, itu oleh Rasulullah ditenangkan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Nah, ini pelajaran penting buat kita bahwa dalam segala kehidupan kita ini mesti menyertakan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa upaya kita ini sudah maksimal, optimal, sudah segala macam, tapi tetap saja ada kekurangannya. Maka kita mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Allah ini Allah bersama kita. Atau misalnya kita menghadapi banyak persoalan-persoalan hidup, menghadapi berbagai macam cercaan dari musuh, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maka fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, satu, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Abu Bakar dan Rasulullah. Kenapa? Allah bersama kita. Kalau kita berdua, Allah pasti yang ketiga. Jadi istilahnya kalau sudah mentok, sudah Allah, kita minta kepada Allah, Allah akan memberi. Dan Allah akan menguatkan dengan bala tentara yang tidak dapat kamu lihat. Allah mudah saja mengirimkan malaikat yang tidak terlihat untuk menolong kita, itu mudah sekali. Nah, yang penting adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah dalam diri kita harus ditanamkan gitu. Kadang-kadang kita selalu lost control ya. Lost control itu kadang-kadang kita sering terlalu merasa bangga dengan diri, akhirnya kita jadi sombong dan hancur. Atau merasa rendah diri bahwa kita tidak ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya juga tetap hancur, tidak naik-naik, tidak maju-maju. Nah, dengan ma'iyatullah dalam diri kita, merasa bahwa Allah itu akan selalu bersama kita, kita tidak akan sombong, kita tidak akan hancur, tidak akan rendah diri, tidak akan sombong.
Nah, di pandemi ini penting sekali ini ya, kalau tidak salah dari Ibnu Sina yang mengatakan bahwa ketenangan itu setengah kesembuhan ya, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Banyak beredar itu, ketenangan itu adalah setengah dari kesembuhan. Jadi kalau kita bisa tenang, kalau yang sudah terkena penyakit, ketenangan itu merupakan tumaninah itu merupakan setengah daripada kesembuhan kita. Kalau belum, kita berdoa kepada Allah, kalau sudah kita tenangkan diri kita, insya Allah kita akan bisa sembuh kembali. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi ya membuktikan atau menolong Rasulullah SAW ketika beliau akan hijrah ke Madinah. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah ini sudah mentok nih. Usaha sudah kan, menghilangkan jejak sudah. 3 hari di Gua Sur sudah. Sampai Fatimah anak beliau mengantar makanan kepada itu juga sudah direncanakan. Karena tidak mungkin 3 malam tanpa bekal. Nah, Fatimah terus mengantar makanan. Khadijah sudah tidak ada, sudah meninggal. Diteruskan oleh anaknya Fatimah, diantar makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar berdiam di Gua Sur. Setelah itu kemudian apa yang dilakukan? Karena Madinah itu sangat jauh, kurang lebih 400 atau 500 km dari Mekah. Maka kemudian Rasulullah meminta petunjuk jalan dari seorang Yahudi. Nah, ini pelajarannya apa? Kita boleh mengangkat seorang yang berilmu untuk kelangsungan perjalanan kita sampai ke tujuan, tapi dalam hal ilmu ya. Boleh kita mengambil ilmu dari orang lain, ya. Orang lain punya ilmu, kita pakai ilmunya, kita sewa untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Rasulullah sudah seperti itu. Ini juga salah satu dari usaha beliau. Nah, dan alhamdulillahnya saat itu dia bekerja profesional, menunjukkan jalan sampai akhirnya ke Madinah. Dan beliau menyarankan untuk mengambil jalan di pantai di daerah Sahil ya. Sahil itu ya seperti pantai lah. Jadi menyusuri pantai. Jalan yang pokoknya yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang yang mau ke Madinah. Sampailah nanti Rasulullah ke Madinah. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa sesungguhnya penting sekali betapa hijrah Rasulullah itu adalah proses yang sangat membutuhkan perjuangan. Tadi saya sampaikan hijrah ke Habasyah. Ini saya akan bacakan saja karena mungkin waktunya udah hampir ini ya, Pak Jazuli. Memang 5 menit lagi Ustaz, tapi nggak apa-apa, dilanjut sedikit lagi nggak apa-apa. Baik, saya iya, Masya Allah, Masya Allah. Ini saya belum jelaskan makna hijrah dan lain-lain, tapi ternyata memang waktu ini nggak terasa, Pak ya. Waktu itu tidak terasa, saya berbicara dia udah mau habis. Tapi coba lihat bagaimana saya akan nanti kasih sedikit-sedikit. Karena inilah sebenarnya saya ingin menggarisbawahi bahwa kita sudah tahu hijrah itu apa sih sebenarnya kan. Hijrah itu kan dalam bahasa Arab artinya at-tarku, ya meninggalkan. Jadi kalau saya meninggalkan kota Surabaya ke Jakarta, berarti saya hijrah dari Surabaya ke Jakarta gitu. Mau kemana Pak? Saya mau hijrah. Hijrah kemana? Ke Garut. Dari mana? Dari Bandung, itu juga hijrah. Karena hijrah itu kan hajaro, ya juru. Hajaro dalam kamus bahasa Arab, hajaro itu at-tarku, meninggalkan. Dalam Al-Quran saya baca kurang lebih 31 ayat yang ada kata hijrah dengan berbagai bentuknya. Ada yuhajir, ada muhajiron, ada hajaro, hajaru, ada fi'il, kata kerja, ada isim, kata benda, dan lain-lain. Kurang lebih 31 lah saya baca beberapa. Dan itu semua menuju satu arti meninggalkan at-tarku. Jadi kalau kita mengatakan misalnya kita mengatakan ini muhajirun. Nah, ini muhajir, saya berhijrah. Kemana? Terserah.
mau ke Jakarta gitu. Nah, maka kemudian ulama mengatakan setidaknya ada dua lah konsep hijrah. Ada hijrah dari artinya adalah meninggalkan satu tempat ke tempat lain. Ada juga hijrah maknawi, yaitu hijrah meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lain. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, menyimpulkan hijrah itu yang sudah tidak terbatas tempat dan waktu adalah al-muhajiru, orang yang hijrah itu, hijrah yang sesungguhnya adalah man hajaro amma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan yang Allah larang. Nah, kalau hijrah tempat, meninggal tempat dari satu tempat ke tempat lain itu tergantung situasi dan kondisi, Pak. Jadi kalau hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi la hijrata ba'dal fathi. Orang Mekah sekarang mau hijrah ke Madinah itu sudah tidak dikatakan hijrah syar'iyah, tidak. Karena sekarang sudah jadi biladul Islam. Nah, kalau dari tempat yang di situ iman jadi tidak bisa dipertahankan, iman ibadah tidak bebas lagi, ditekan seperti halnya Nabi Muhammad SAW, itu boleh hijrah ke Darul Islam, boleh satu tempat lain, tapi kan itu terbatas. Dalam arti tidak semua orang mengalami hal itu. Makanya di antara dua hal yang menjadi hikmah kenapa Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Mekah ya. Ya, jadi setelah 8 tahun di Madinah kemudian kembali lagi ke Mekah, terjadi Fathu Mekah, maka Rasulullah la hijrata ba'dal fathi. Ada dua hikmah. Yang pertama, tatyiban liqulubil muslimin alladzina lam yuhajiru. Kan ada orang yang tidak merasakan hijrah dari Mekah ke Madinah tuh. Setelah Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah. Maka tatyiban liqulubil muslimin, ya nggak apa-apa, kalian tetap akan mendapatkan pahala dari Allah yang serupa dengan hijrah juga. Niyatun wa jihadun katanya. Niyatun wa jihad itu niat dan jihad. Nanti ada jihad. Jihad itu tidak kalah besar pahalanya dengan hijrah. Niat jihad juga nanti kalau benar-benar itu juga tidak kalah besar pahalanya dengan hijrah. Jihadun wa niyah. Jadi kita tetap harus meniatkan untuk jihad gitu, walaupun kita negeri kita aman, tapi tetap dalam dirinya mesti ada niat jihad. Kalau nanti sudah ada fatwa, seperti halnya saat penjajahan Belanda, itu ada fatwa jihad, kita harus ikut jihad. Dan itu hukumnya wajib. Nah yang kedua, kata Imam Al-Asqalani, itu istilahnya rahmatan ya untuk setiap orang. Bahwa siapapun bisa melakukan, yaitu apa? Al-muhajir amma nahallahu anhu. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sekarang ada istilah ada pemuda hijrah gitu ya. Jadi anak muda yang hijrah. Artinya apa? Meninggalkan yang dilarang. Dulu foya-foya, sekarang enggak lah. Sekarang mengaji ya itu kita hargai. Ada artis hijrah gitu ya. Maksudnya meninggalkan apa yang dilarang, bagus supaya termotivasi. Tidak apa-apa. Yang penting kata Ibnu Hajar mengatakan dengan ini orang yang telah melakukan hijrah dari satu tempat ke tempat lain supaya tidak terlena. Kadang-kadang kita sudah berpindah dari Mekah ke Madinah nih, tapi di Madinah misalnya yang dulu atau dari tempat biladul kufur, tempat kufur ke tempat Islam sudah pindah, tapi di tempat yang baru sholat juga ternyata tidak dijaga, itu berarti hijrahnya cuma hijrah tempat gitu. Maka kata ulama ketika disebutkan hijrah itu adalah yang hakiki adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, ini menunjukkan bahwa supaya orang yang telah melaksanakan hijrah secara tempat tetap merasa bahwa kita tidak boleh terlena hanya dengan tempat. Ada sesuatu, ada hijrah yang berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. La tanqati'ul hijratu mislatan wala tanqati'ut taubah. Ada hijrah yang tidak terputus. Seperti halnya tidak terputusnya taubat. Jadi taubat itu kan sepanjang masa sampai kita tua. Ya sampai kita meninggal, sampai kita tua. Sampai kita sebelum meninggal, taubat tuh harus terus kita lakukan. Nah hijrah pun harus. Nah hijrah mana yang dimaksud? Hijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu barangkali yang menjadi
utama dari hijrah itu. Hijrah dari yang dirangkumnya kan banyak, kita bisa merenung diri sendiri. Sebenarnya, ya Allah, misalnya kita pernah melakukan penipuan atau kita pernah menelantarkan orang yang seharusnya kita tolong. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita ternyata salah ambil keputusan. Itu bagaimana caranya kita kita inilah kita ganti dengan hal yang lebih baik lagi. Nah, barangkali itu ininya titik poin dari hijrah itu sendiri. Ini saya akan share screen sedikit supaya nah pakai bahasa Arab saya akan bantu sedikit ya. Saya akan mengambil poin ya. Poin dari bisa terbaca semuanya? Terlihat Ustaz, sudah terlihat. Ya, baik. Bisa melihatnya bisa. Ini saya akan garis bawahi saja. Jadi begini, ketika Rasulullah menyuruh Abu Salamah dan Ummu Salamah untuk hijrah ke Habasyah, ini Ummu Salamah ini yang menarik ya. Jadi beliau menceritakan detail bagaimana dialog Ja'far dan Raja Najasyi ini. Dialog Ja'far dan Raja Najasyi. Saya akan coba nih. Saya mulai dari sini. Mohon maaf, bentar. Tunggu. Mungkin dari sini kali ya. Nah, saya lamma hajaro ila ini hiwarun tawilun Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ada dialog yang panjang, cukup panjang antara Ja'far bin Abi Thalib dan Raja Najasyi. Jadi Ummu Salamah ini benar-benar diceritakan dalam sejarahnya, beliau itu memang orang yang pencemburu ya, tapi setia kepada suami Abu Salamah. Jadi kemana-mana itu pengen ikut lah. Jadi Abu Salamah hijrah dia pengen ikut, Abu Salamah ingin berjihad juga pengen ikut ya. Ummu Salamah orang yang setia. Terkenal memang termasuk salah seorang sahabiah yang memiliki keturunan yang terpandang gitu ya. Dua-duanya memiliki keturunan yang terpandang. Akhirnya Ummu Salamah juga ikut ke Habasyah. Meskipun nanti pada hijrah kedua ke Madinah, beliau ini terhalang oleh keluarganya Ummu Salamah ini. Ummu Salamah ini terhalang karena kaumnya tidak ridho dia ikut bersama Abu Salamah. Ketika Abu Salamah hijrah ke Madinah, awalnya mau bareng-bareng sama anak, tapi kemudian dari keluarga Ummu Salamah melarang, dari keluarga Abu Salamah anaknya ditahan oleh mereka, jadi terpisahlah mereka bertiga itu. Nah, Ummu Salamah ini sampai tiap pagi sampai sore itu melihat jalan ke arah Madinah, menangis, ingin ikut suaminya. Nah, ini juga ini bagus ya. Jadi suaminya ingin hijrah, dia ingin ikut gitu. Ini patut dicontoh juga oleh kita itu kadang-kadang istri kita kalau diajak kebaikan ya beberapa ya bukan di sini ya. Kalau di sini alhamdulillah kadang-kadang susah kalau diajak ke arah kebaikan gitu ya. Di sana di tempat-tempat tertentu. Kalau Ummu Salamah itu Masya Allah ingin terus ikut dengan Abu Salamah. Nah, jadi Ummu Salamah begini, tasifu Ummu Salamah, saya kata begini, dimulai dari sini. Sebentar ya Pak. Nah, dari sini Ummu Salamah kemudian mengatakan, ketika kami sampai ke bumi Habasyah, Habasyah itu kurang lebih Ethiopia ya, nyebrang laut sedikit. Nah, beliau merasakan bahwa beliau itu mendapatkan tempat terbaik gitu. Walaupun beliau Najasyi Nasrani, tapi Nasrani yang benar-benar bertauhid. Jadi Nasrani asli gitu ya. Yang masih memegang teguh ajaran tauhid. Maka Abu Salamah dan Ummu Salamah merasakan keamanan yang luar biasa. Tempat terbaik, tangga terbaik, raja terbaik saat itu. Oleh beliau dianggap seperti itu. Maka kemudian beliau mengatakan jawarna biha khairu jarin an-najasyi amnan ala dinina wa abadna Allah la nu'adza.
Beliau bisa beribadah dengan tenang. Beliau bisa aman dan tidak disakiti. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa di Habasyah itu akan ada raja Najasyi ini. Beliau Raja Najasyi ini la yuzlamu fihi ahadun. Tidak dizalimi sedikit pun yang tinggal di sana, termasuk orang yang berbeda agama. Nah, saat itu agama Islam masih diperkenalkan ya, dan Najasyi juga belum sampai ke sana. Dan akhirnya Ja'far bin Abi Thalib inilah yang kemudian menyampaikan ajaran itu. Yang menarik kata Ummu Salamah, sebentar. Nah ini, jadi maaf. Ini yang Ummu Salamah mengatakan dari sini nih, dari sini sampai sini. Dia mengatakan begini, ketika orang-orang Quraisy mengetahui hijrahnya Abu Salamah dan kawan-kawan saat itu ke Najasyi, maka diutuslah dua orang utusan, Amr bin As belum Islam saat itu dan Ibnu Abi Rabi'ah. Dia bawa hadiah untuk mereka. Jadi kata beliau, lam yabqa min bataraqatihi, tidak ada satupun pengawal beliau bitikun illa dafa'a ilaihi hadiyatahu qabla an yukalliman Najasyi. Jadi gini, strateginya begini kata Ummu Salamah. Si Amr bin As nih sama Ibnu Abi Rabi'ah datang kepada beliau, kepada Najasyi, sebelum menyampaikan permintaan kepada Najasyi, beliau berdua ini membawa hadiah kulit baik saat itu di Mekah, ya itu memang kesukaan kulit baik ya, dan kesukaan Najasyi saat itu. Hadiah itu diberikan terlebih dahulu kepada para pengawalnya. Setiap langkah demi langkah sebelum menghadap Najasyi, hadiah itu diberikan. Gitu. Jadi istilahnya swab satu-satu disuap, bukan disuap ini corona, maksudnya disuap cuah. Satu-satu dikasih hadiah kulit, satu-satu dikasih sampai ada pengawal yang diberikan hadiah itu, dia bisikan sesuatu yang seperti ini. Katanya di sini ada orang Muslim faraqu dinahum, atau di sini innahu qad soba ila baladin. Jadi ada di sini nih ada orang-orang yang ghilmanun sufaha. Ghilmanun sufaha ini artinya manusia-manusia yang bodoh gitu, manusia-manusia yang dungu. Faroku dinahum, mereka meninggalkan agama mereka. Faroku dina qaumihim, meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinikum, dan tidak masuk ke agama kalian juga. Tidak masuk Nasrani juga. Waja'u bidinin mubtadi'in la na'rifuhu nahnu wala antum. Mereka datang membawa agama yang baru. Kalian tidak tahu, kami pun tidak tahu. Waqad ba'atsana ilal maliki fihim asyrafu qaumihim liyaruddahum ilaihim. Kami ini diutus ke raja kalian oleh para pemuka Quraisy, kaum kami, untuk mengembalikan mereka kepada Quraisy. Jadi yang sudah di Habasyah ini tolong raja nanti kembalikan lagi ke Quraisy itu. Fa idza kallamnal malik fihim fatusiru alaihi bi an yusallimuhum ilaina wa la yukallimuhum. Nah, ketika sampai ke raja, nanti kalian kasih isyarat bahwa apa yang kami katakan ini benar. Nah, kemudian dua orang utusan ini setelah membagikan hadiah itu sampai ke depan Raja Najasyi. Kemudian ketika Najasyi mendengar permintaan dua orang ini, utusan Quraisy ini, nah maka mereka kemudian memberi hadiah terbaik untuk raja dan berharap tidak memberikan kesempatan berbicara kepada orang-orang Muslim, dan mereka mengatakan bahwa kami hanya meminta untuk mengembalikan mereka ke kaum Quraisy. Nah, apa yang kemudian, ini panjang ya, udah sharing saja aja ya Pak. Nah ini Abdullah ibni Abi Rabi'ah wa Amr bin As. Jadi kemudian begini. Nah setelah sampai ke raja, raja ini kan namanya juga raja. Raja itu memang bisa seenaknya. Kan raja gitu ya. Tetapi raja kan bukan orang bodoh. Raja itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, makanya diangkat jadi raja. Sama raja kita di Maroko juga sekarang ini raja Muhammad VI. Jadi
kayaknya 50% negara ini milik beliau. Diwariskan itu. Tapi karena memang pintar juga dan banyak pengawal-pengawalnya, jadi bisa melakukan apa namanya, terserah dia lah juga raja ya. Nah raja ini kemudian tidak bisa begitu. Saya harus mendengar langsung dari orang-orang muslim. Saya tidak akan menerima kalian ucapan kalian sebelum saya mendengar langsung. Kalau ternyata benar apa yang kamu sampaikan, maka saya akan mengusir orang-orang muslim dari sini. Tapi kalau tidak, saya tidak akan menerima risuah ini dan saya akan tetap menaungi mereka di sini. Nah, maka akhirnya Ja'far bin Abi Thalib ini dihadapkanlah kepada Raja Najasyi. Ummu Salamah mengatakan begitu ya. Langsung terjadilah dialog seperti ini. Nah, ini yang menarik, perlu kita garis bawahi di sini. Ini saya garis bawahi. Sampai sini. Jadi, ini salah satu diplomasi Ja'far bin Abi Thalib yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, Ja'far begini, wahai raja. Jadi raja kemudian manggil beliau, Ja'far bin Abi Thalib dan umat Islam yang ikut bersama beliau, termasuk Ummu Salamah dan Abu Salamah. Beliau, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dulu adalah kaum ahli jahiliyah. Jadi ahli jahiliyah, bagaimana jahiliyahnya? Na'budul asnam. Kami menyembah patung. Jadi patung disembah, kan secara logika bagaimana ya? Patung disembah, kan benda mati gitu ya. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Kemudian wa na'ti al-fawahish, kami melakukan perbuatan keji. Naqta'ul arham, silaturahim diputus. Wa nusi'ul jiwar, jelek kepada tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, orang kuat memakan orang lemah. Jadi sebenarnya orang kuat menindas orang lemah. Kunna ala dzalika, kami itu seperti itu. Jahiliyah sekali. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan. Sehingga Allah mengutus kami seorang rasul. Na'rifu nasabahu wa sidqahu. Kami tahu nasabnya, kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu wa afafahu. Kami tahu keamanatannya, jadi amanahnya. Kami tahu harga dirinya, menjaga dirinya. Fada'ana ilallahin wahidah, maka beliau mengajak kami kepada Allah untuk bertauhid, wa na'buduhu wa nakhla'u ma kunna nahnu na'budu wa aba'ana min dunihi minal hijarati wal aitan. Jadi Nabi Muhammad datang mengajak untuk meninggalkan itu semua. Yang tadinya memutuskan silaturahim, wa amarana bisidqil hadis. Datang Nabi Muhammad memerintahkan untuk jujur, berkata benar, wa ada'il amanah, menunaikan amanah, wasilaturahim, silaturahim, husnul jiwar, baik pada tetangga, kanil maharim wad dima, menjaga diri, tidak menumpahkan darah-darah yang tidak boleh ditumpahkan. Wa nahana 'anil fawahish wa qawliz zur, dan melarang kami melakukan perbuatan keji. Wa qawliz zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang menipu. Wa aklimal yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa qadzfal muhsanat, menuduh orang lain berzina. Wa amarna an na'budallaha wahdah wa la syarikalah, saddaqna, maka kami membenarkannya. Kemudian wa amara salat wa zakat wa shiyam. Qalat Ummu Salamah mengatakan, ta'addada 'alaihi umurul Islam wa amanna bihi, maka beliau menyebutkan berbagai macam ajaran-ajaran Islam dan kami mengikuti dan mengimaninya. Jadi intinya beliau ini mengatakan terlebih dahulu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka itu, kami ini dulu jahiliyah banget. Bangkai dimakan, perzinahan, putus tali silaturahim. Datang Nabi Muhammad, apa yang diajak oleh beliau? Sementara beliau adalah seorang yang jujur, dikenal di bangsa Arab saat itu, seorang yang ucapannya benar dan amanah dan lain-lain. Rasul memintakan apa? Silaturahim, adawal amanah, menunaikan amanat, sholat, zakat, saum, dan lain-lain. Maka setelah itu orang-orang Quraisy tidak mau dan memaksa kami untuk kembali kepada hal-hal tadi. Fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fattanuna an dinina liyaruddana an ila ibadatil awsan min ibadatillah.
Jadi sebenarnya orang Quraisy itu, kata Ja'far bin Abi Thalib, ingin kami kembali kepada jahiliyah yang dulu itu, gitu. Secara tersiratnya seperti itu. Maka kami ini keluar dari Mekah ke negeri engkau, wahai Najasyi, dan memilih engkau. Kenapa memilih engkau? Wah, karena kealaman siwa waraqabna fi jiwari. Kami memilih engkau ini karena engkau sudah masyhur bahwa engkau tidak akan pernah menzalimi orang-orang yang tidak melakukan perbuatan zalim. Ya, engkau adalah seorang raja yang menghargai hak asasi manusia seperti itu. Dan tidak ada, kami dengar tidak ada satupun yang terzalimi oleh engkau. Maka kami datang kepada engkau karena engkau sudah masyhur di kalangan kami dengan sifat-sifat baik engkau. Bagaimana ya secara diplomasi ketika begitu, gimana tidak tersentuh gitu. Apalagi setelah itu ketika raja mengatakan, apa yang kamu bawa dari Muhammad SAW yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Maryam yang sudah kita sangat kenal sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaf ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya, dan seterusnya. Ya, kalau Bapak-bapak baca itu sampai sama artinya itu Masya Allah, itu sangat menyentuh sekali. Dan akhirnya ketika sampai tentang Maryam dan Isa, baka Najasyi, maka Najasyi menangis sampai basah jenggotnya. Demikian juga para pendeta yang di situ ikutan menangis, kemudian mengatakan, wallahi, ini kata terakhirnya, inna hadza walladzi jaa bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah. Jadi ini ajaran yang dibawa Nabi Musa, dibawa Nabi Isa, dibawa Muhammad keluar dari sumber yang sama. Intaliqo fawallahi la uslimuhum ilaikum abadan wala akan. Ya, kita ajaran kau ini sama dengan ajaran kami, dengan ajaran Musa, yaitu ajaran tauhid. Silakan kalian tinggal di sini dan kami jamin Anda untuk tinggal di bawah lindungan kami. Akhirnya kan nggak berhasil orang musyrik itu. Nah, jadi kalau kita mau hijrah seperti itu ya, hijrah itu coba ingat ya, perbuatan jahiliyah apa yang sudah kita kerjakan, ya tinggalkan itu perbuatan jahiliyah itu. Itu inti daripada dialog ini. Dan kalau kita sudah bisa meninggalkan itu, insya Allah kita akan bisa disebut sebagai al-muhajir. Ammanahallahu anhu. Muhajir itu adalah yang bisa meninggalkan yang sudah Allah larang. Gitu. Ya Alhamdulillah Ustaz, kalau sekarang saya sudah hijrah dari ribah Ustaz, katanya. Oh ya Alhamdulillah kalau sudah hijrah. Ini ibu-ibu pernah curhat ya. Kenapa gitu ya? Alhamdulillah dulu saya sering ngomongin orang, sering gibah, ya Allah. Alhamdulillah saya syukuri. Ya, jadi beda Pak, beda Ustaz dengan si Ibu Anu. Si Ibu Anu itu kalau sudah ketemu orang itu suka menceritakan orang, sama-sama menceritakan, itu belum hijrah itu, menceritakan gibah orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan ya, berjebak dengan anak-anak nih, sekali lagi saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan juga bisa mengambil poin pentingnya. Ini nanti saya share saja kalau memang diperlukan. Dan terakhir barangkali saya ucapkan kullu am wa antum bi khair. Ya, semoga setiap tahun berganti, waktu berganti, kita selalu ada dalam khair, kebaikan. Wa nahnu ilallahi aqrab, dan kita insyaallah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat semua dan Bapak Ibu sekalian diberikan kekuatan untuk tetap mengabdi ya kepada Allah melalui jalur menjadi relawan, menjadi insan-insan yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur bermanfaatan terhadap sesama manusia. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsira Ustaz Kesian atas taujihnya, nasihatnya, pencerahannya kepada kami semua tentang hijrah yang tadi sudah dipaparkan, yang sangat menarik walaupun mungkin waktunya agak panjang
Eh, Mungkin untuk kesempatan ini, kalau mau ada pertanyaan satu saja. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta pengajian Kabuan Jiskes BSNI, kami persilahkan. Jika ada pertanyaan, satu saja. Hubung waktu mungkin. Sekarang berapa di Indonesia sekarang? Udah jam 9:30, Ustaz. Jam 10, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Mohon maaf. Saya pernah diundang di Indonesianya jam 5 pagi, Pak ya. Jadi saya bilang, ya berarti di sini jam 11, jam 12. Jadi akhirnya ini di Indonesia pada seger nih. Iya, pada seger. Ustadznya malam-malam ya. Iya. Masuk angin, Ustaz. Jadi kalau ini kebalikannya nih, di sana malam, di sini masih seger. Siap, Ustaz. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Barangkali cukup. Untuk berkahnya barangkali kami mohon juga mungkin doa Ustaz agar tahun Hijriah pada tahun ini kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilanjut dengan doa Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabbana ya Sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la mayyitan illa rahimtah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا أعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wan nar. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Allah. Jadikanlah tahun ini adalah tahun yang terbaik buat kami. Jadikanlah tahun baru ini menjadi tahun permulaan kesolehan kami, kekhusyuan kami, keikhlasan kami, ketentraman jiwa kami, ke birrul walidain kami yang lebih intim lagi ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah tahun baru ini sebagai tahun yang lebih berkah bagi keluarga kami, lebih berkah bagi usia kami, lebih berkah bagi organisasi kami, lebih berkah bagi umat Islam di negeri kami dan umat Islam di seluruh dunia ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbal alamin, angkatlah wabah ini ya Allah. Sudah lama beredar virus COVID-19, baik di negeri kami atau di negeri-negeri lain. Ya Allah, jadikanlah sebagai ujian yang penuh dengan hikmah. Ya Allah, kuatkan keimanan kami, kuatkan juga fisik kami, kuatkan juga kami, agar kami bisa semakin dekat kepada Engkau ya Allah, semakin cinta Al-Quran,
semakin cinta terhadap sesama, semakin ramah, semakin sadar bahwa kami adalah makhluk yang lemah ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang lebih baik bagi kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah, tolonglah kami untuk menjadi ahli zikir, ahli ibadah, wa syukrika wa husni ibadatika, dan ahli syukur terhadap nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Banyak saudara-saudara kami yang dipanggil lebih dulu oleh Engkau ya Allah karena virus, karena wabah ini ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Jadikanlah mereka syahid, jadikanlah mereka orang-orang yang ditempatkan di tempat terbaik-Mu ya Allah. Jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah. Jagalah kami karena Engkau khairun hafidho wa anta arhamur rahimin, karena Engkau adalah sebaik-baik penjaga. Kami lemah, kami tidak bisa mengontrol diri kami kecuali dengan pertolongan-Mu. Karena itu ya Allah, tolonglah kami ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Suhunya berapa Iya, Ustaz, ayo. di Rabat? Sekarang ini 26 derajat. Oh, 26 insyaallah ya. derajat. Belum Kalau karena kami